Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Pemukiman padat di wilayah Braga, Kota Bandung terbakar. 2 orang dilarikan ke rumah sakit karena sesak nafas. Para siswa di Kabupaten Bandung harus berjuang menerjang banjir agar bisa pulang dari sekolah. Sedang bermasalah dengan suami, seorang ibu di Kota Tasikmalaya ditemukan tewas dengan posisi memeluk bantal guling. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di kawasan Braga, Kota Bandung. 5 rumah terbakar, 2 orang warga dilarikan ke rumah sakit akibat sesak nafas. Dengan cepat, api menyambar rumah-rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Braga, Kota Bandung. Kondisi dengan padat penduduk dan akses yang cukup sempit membuat petugas pemadam kesulitan memadamkan kebakaran yang terjadi Jumat sore. Memang ini pusat kota, padat penduduk, jadi kita turunkan juga UPT-UPT terdekat dari barat, utara juga tadi turun untuk mengantisipasi apabila terjadi kerambatan ke perumahan-perumahan yang lainnya. Tapi Petugas masih menyelidiki asal api, namun diduga dari rumah kosong. Api dapat dipadamkan setelah petugas melakukan penyekatan sehingga tidak merambat ke rumah lainnya. 2 orang yang luka telah dirawat di rumah sakit. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Puluhan rumah rusak akibat hujan deras disertai angin kencang yang melanda Desa Cipacing, Kabupaten Sumedang. Hujan deras juga menyebabkan sebuah rumah rusak diterjang abrasi sungai di Cirebon. Kepanikan terjadi saat banjir melanda permukiman warga di RT 07 Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Kamis petang. Salah satu rumah bahkan dinding kamarnya jebol karena tak kuat menahan derasnya luapan air dari selokan. Penghuni rumah dibantu warga berupaya menyelamatkan barang-barang. Mau dibuka pintu nggak bisa, nggak tahu pun air udah gede gitu teh, jadi nggak bisa gitu-gitu tuh pintu teh. Dilihat aku anak laki itu, di dalam udah penuh, jar kursi segala macam udah pada itu kasur gitu, ngambang-ngambang. Sementara Jumat siang di Cirebon, sebuah rumah di bantaran Sungai Benda ambruk diterjang derasnya arus sungai. Banjir terjadi saat Muhammad Zaid, pemilik rumah, tidak berada di kediamannya. Arus air merusak bagian kamar, dapur, dan area berkumpul keluarga. Hujan ambruk apa aja Pak, bagian apa aja yang rusak semuanya, seluruhnya habis. Nggak ada yang tersisa, yang di bawah nggak ada yang habis. Itu kamar apa aja? Kamar tidur, dapur, ruangan, sebetulnya ruangan ada kamar mandi. Selain rumah milik Said, ada sekitar 10 rumah lagi yang berpotensi terkena abrasi Sungai Benda ini. Di bantaran ini yang berpotensi, Pak. Berpotensi sekitar terancam 10 rumah ya? Tadi kita jalan awal. 10 rumah ya? 10 rumah. Terancam ya? Ya. Abrasi atau bagaimana? Ya, abrasi karena aliran sungai yang deras. Apalagi musim hujan begini, Pak Iya, ya? betul. Pihak kelurahan mengimbau warga yang berpotensi terkena abrasi untuk segera mengungsi. Agun Gunawan dan Maruli Habib melaporkan dari Sumedang dan Cirebon. Belasan rumah rusak karena tertimpa bambu yang tumbang diterjang angin kencang dan hujan di Desa Cipacing, Kabupaten Sumedang. Hujan lebat yang disertai angin kencang menerjang Dusun Pasir Luhur, Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Jumat petang. Rumput-rumput bambu tumbang dan menimpa belasan rumah hingga mengalami rusak berat. Satu rumah bahkan ambruk nyaris rata dengan tanah akibat tertimpa rumpun bambu. Bahkan rumpun bambu yang tumbang membawa hingga akarnya. Tidak ada korban jiwa dalam musibah angin kencang ini. Banjir menggenangi beberapa wilayah seperti Kabupaten Bandung, Sukabumi, dan Cirebon. Tingginya intensitas hujan tidak mampu ditampung pada aliran sungai dan drainase yang telah disiapkan.
Menerobos banjir terpaksa dilakukan para siswa ini untuk dapat tiba di rumah. Banjir mengenangi ruas jalan akibat luapan Sungai Cikeruh di Kampung Buah 2, Kecamatan Rancaeke, Kabupaten Bandung. Banjir terjadi Kamis sore mengenangi sekitar 450 rumah. Kalau hujan gede pasti gini Pak. Begini ya. Biasanya sampai segimana Pak masuk rumah? Paling sampai rumah sampai segini. Ada. Ini alhamdulillah ada hujannya kan kadang-kadang ini rapat lagi gitu. Jadi nggak terlalu ini. Ini kan gara-gara banjir kan itu saluran air yang ke sana kan ini salurannya kecil jadi airnya balik ke sini. Banjir juga terlihat di sejumlah titik ruas jalan nasional di jalur selatan Rancaeke, Kabupaten Bandung. Luapan anak Sungai Cikijing dan Sungai Cipacing membuat sejumlah kendaraan terutama roda 2 mogok dan tak bisa melintas. Kaget banget. Pak jalan satu-satunya? Jalan satu-satunya kemarin kan nggak banjir gitu maksud Bapak saya. Sekarang banjir. Luapan air yang datang dari daerah Cipacing dan median jalan sehingga air tersebut langsung meluap ke area sebelah kanan sehingga terjadi luapan air yang mengakibatkan kemacetan. Jadi saya perintahkan untuk membantu warga maupun pengguna jalan yang mogok di jalan. Pemandangan serupa terlihat di Jalan Lingkar Selatan, Kelurahan Sudajaya Hilir, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi. Motor dan mobil mengalami mogok karena nekat menerobos banjir di depan terminal bus tipe A. Banjir kerap terjadi di tempat ini, padahal pemerintah daerah sudah memperbaiki saluran drainase yang diduga menjadi penyebab banjir. Nah, air banjir di tengah-tengah. Kirain itu gak dalam, pas nerobos dalam. Sementara di Cirebon, Senin malam ratusan rumah di 3 desa terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1 meter setelah air Sungai Cikenanga meluap dan mengalir deras ke permukiman. Akibatnya warga pun meninggalkan rumah dan mengungsi ke sarang saudara yang lebih aman dari banjir. Luap tuh. Parah. Iya, udah parah tinggi. Harapannya Bu? Ya harapannya sih ya maunya jangan banjir lah. Kalau banjir kan nanti repot. Yang disebabkan oleh luapan Sungai Cikenanga yang berada di melintasi desa Gamel ini. Yang disebabkan oleh hujan ya dengan intensitas gede banget dari. Saat ini kondisi banjir yang melanda 3 desa sudah mulai berangsur surut. Air yang semula tinggi sedikit menyusut seiring dengan redanya hujan dan debit air sungai yang turun. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bandung, Cirebon, dan Sukabumi. Banjir luapan sungai merendam permukiman dan sawah di Pantura, Subang. Tanaman padi terancam rusak karena masih berusia muda. Akibat curah hujan tinggi di bagian hulu, Sungai Ciasem di Kecamatan Ciasem, Subang meluap ke permukiman. Sungai meluap lantaran tanggul penahan jebol karena tak kuat menahan derasnya arus sungai. Banjir juga merendam sawah-sawah sehingga tanaman padi terancam rusak karena masih berusia muda. Ketinggian banjir mencapai 50 cm. Banjir sedikitnya merendam 3 dusun. Aktivitas warga pun terganggu. Meski demikian, warga memilih tetap bertahan di rumah. Sungai Ciasem dan Cijengkol. Ini. Jadi kedua sungai ini meluap, akhirnya jadi naik ke dusun. Nah ini Pak, berapa dusun ya Pak informasi? Diperkirakan sekitar 3 dusun. Banjir setinggi 1 meter juga merendam 130 rumah di Kampung Pengasinan, Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, Jumat siang. Banjir bahkan meluap ke permukiman. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Karena tidak mau mengambil resiko, warga memilih mengungsi ke tempat lain. Ini ada sekitar 130 rumah ya. 130 rumah? Iya, untuk data tadi pagi ya. Oh ya. Udah berapa hari Pak? Ini setelah kemarin sempat surut dan ini pagi tadi sekitar jam 3 dini hari air kembali masuk. Banjir kali ini merupakan yang kelima sepanjang tahun 2024. Channel Arifin dan Samsun Nursam melaporkan dari Subang dan Karawang.
Kondisi banjir telah surut di beberapa lokasi, tetapi masih menyisakan lumpur tebal dan kerusakan akibat genangan air. Hal ini dirasakan siswa sekolah yang terpaksa diliburkan dan bergotong royong membersihkan sekolah. Kondisi terkini SDN Gamlang. Air sungai Cisunggalah meluap dan mengenangi bangunan sekolah dasar Gamlang di kawasan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Banjir yang mengenangi sekolah mulai hari Kamis surut pada Jumat lalu. Namun seluruh kegiatan belajar terpaksa diliburkan karena kelas masih dipenuhi lumpur. Ya, untuk hari ini mungkin bisa ditunda karena kelasnya tidak memadai. Takut anak-anak pada kecelakaan, dan sekarang alhamdulillah dengan bantuan Bapak dari kepolisian, dari Bayangkari dan masyarakat, juga rekan-rekan guru dan anak-anak alhamdulillah antusias untuk melaksanakan kebersihan. Hal yang sama terlihat di Sekolah Dasar Negeri 1 Gamel di Kabupaten Cirebon. Di daerah ini banjir melanda 3 desa. Walau telah surut, banjir menyisakan material lumpur seperti di sekolah ini. Para siswa yang sekolahnya terendam tidak dapat beraktivitas dan sibuk membersihkan material banjir yang mengendap di lantai. Sekarang malah lebih besar dari malam itu, lebih besar, lebih parah. Semuanya kelas yang misalnya itu semuanya banjir. Sampai kantor ruang guru, juga sampai kantor ruang sekolah, staf ini semuanya banjir. Lebih parah sebelah ini. Ya sekarang pada pemerintah ya mohon perhatian khusus ya. Pihak sekolah berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan, khususnya normalisasi sungai yang dangkal dan alami penyempitan. Maruli Habibi dan Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung dan Cirebon.